Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Gimana kabar kalian para brother? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya sudah, jangan lama-lama lagi. Kalian juga pasti sudah kesal sama Mimin. Oke, kita langsung gaskeun aja ke intro dan alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Oke, kita mulai lagi pada cerita Saroka dan Yeong yang datang ke kapal tempat di mana Yowosung berada. Saroka dan Yeong pergi ke sana yaitu bertujuan untuk mencari informasi mengenai kekuatan Hwajin. Akan tetapi, pencarian informasi tersebut tidak berjalan lancar karena Saroka dan Yeong ketahuan oleh pihak Hwajin sehingga pertarungan di dalam kapal tak terelakkan. Karena dari pihak Hwajin menyewa satu killer top class yaitu Ri Chun, Yeong dan Saroka mulai kelabakan menghadapinya. Akan tetapi Kim Shin yang memiliki ide pencarian informasi ini juga tidak tinggal diam. Sebelum Saroka melancarkan aksinya, dia juga mengirim beberapa orang killer Iskra yang berada di bawah komando Kim Shin, salah satunya Ratel, Krisa dan juga Krot yang datang untuk membantu pelarian Saroka dan Yeong dari kapal tersebut. Kembali ke waktu sekarang, Krot dan bawahannya yang sebelumnya sudah bertemu dengan Ling Ling, salah satu eksekutif Hwajin, mulai bertarung dengan menggunakan senjata apinya. Krot menembak Ling Ling dengan membabi buta, sementara Ling Ling masih terlihat santai menghindari setiap serangan Krot. "Sialan, awas saja, akan kuhancurkan leher kalian," ucap Ling Ling dalam hatinya. Sementara Ratel yang sedang bertarung di lokasi yang sama dengan menghadapi Ri Chun memberikan aba-aba pada Krot agar Krot menembak ke arah yang ia perlihatkan. Akan tetapi Ri Chun yang menerima gempuran tembakan masih terlihat tenang menunggu. Sedangkan Yeong yang masih terkapar akibat pertarungannya melawan Ri Chun masih berupaya untuk mendekati Ratel. Dengan baku tembak yang terus terjadi, akhirnya Yeong berhasil berlari ke arah Ratel. Akan tetapi Ratel tidak menyangka kalau hanya sepersekian detik saja Ri Chun berhasil membidiknya. Kalau saja dia tidak menggunakan rompi anti peluru, pasti itu sudah menjadi luka yang fatal baginya. Sedangkan Krisa yang sedang berupaya mengamankan Saroka telah memberikan info pada Ratel bahwa Saroka masih aman. Tapi Krisa tidak bisa berbuat banyak karena Yowosung berada di sekitarnya. "Yowosung berada di sini, aku butuh bantuanmu untuk keluar dari sini." Akan tetapi selagi mereka berbicara di alat komunikasi, tiba-tiba Ri Chun datang menyerang. Dengan mengelabui Ratel dengan cara menjatuhkan pistol yang kosong, Ratel yang berada di posisi tidak siap tangannya berhasil tertangkap. Akan tetapi Ratel juga berusaha menyerang balik. Hanya saja Ri Chun yang merupakan killer terbaik Hong Kong berhasil menghindari serangan itu. Yeong yang masih memiliki sedikit tenaga berusaha membantu Ratel dengan melompat dan menebaskan karambitnya. Sayangnya, Ri Chun berhasil menghindar dan memberikan satu pukulan pada tubuh Yeong. Begitupun serangan kedua yang Ratel lancarkan, berhasil Ri Chun tahan dengan menggenggam tangannya. Bahkan, kekuatan genggaman Ri Chun berhasil membuat tulang bahu Ratel bergeser, yang membuat Ratel begitu kesakitan. Ditambah satu serangan sikut yang bersarang di tubuh Ratel. Lalu satu pukulan bela diri yang Ri Chun benamkan yang membuat Ratel begitu tak berdaya melawannya. Sialan, bagaimana mungkin dia secepat dan sehebat ini? Tidak ada informasi sama sekali tentang orang berbakat seperti dia dari Tigro. Sedangkan Krisa yang masih menunggu Saroka keluar bertanya pada Ratel, "Hei Ratel, apa anak yang bersamamu masih di sana?"
Akan tetapi pertanyaan itu tidak kunjung ada jawaban. "Hei Ratel, jawablah." Sementara Saroka yang masih terjebak di dekat Yo Wosung masih berusaha bersembunyi dari tembakan yang terus Yo Wosung lancarkan ke segala arah. "Hei Saroka, apa ini bagian dari rencanamu? Akan tetapi perlu kau tahu, semakin kesini kaulah yang akan semakin terpojok," ucap Yo Wosung pada Saroka. Sedangkan Krot yang juga masih adu tembak juga berusaha menghubungi Ratel, tapi tak kunjung ada jawaban darinya. "Hei Ratel, apa yang terjadi di sana?" "Ratel, jawablah, apa Yo Wosung menyerang?" "Krisa, bantu Ratel, sepertinya Yo Wosung sedang menyerangnya." "Apa maksudmu, Krot? Jelas-jelas Yo Wosung berada di sini." Ternyata mereka termakan di mana tidak mengetahui informasi tentang Yo Wosung, yang membuat mereka kebingungan sebenarnya di sebelah mana Yo Wosung berada, karena mereka menganggap Ricun juga sebagai Yo Wosung. Akan tetapi Krot yang memiliki informasi tentang Bai Qiwi menyarankan untuk menyelamatkan anak yang bernama Yeong terlebih dahulu. Karena Yeong adalah pemimpin Busan, di mana anggota Bai Qiwi 30% berasal dari pasukan Busan. Masalahnya, di posisi Krot juga ada Ling Ling yang datang menyerang dengan tebasan pisau eksekusinya. Krot yang memakai rompi anti peluru tak terluka atas serangan Ling Ling yang tepat mengenai tubuhnya. Tapi damage yang diberikan masih begitu besar Krot rasakan. Krot yang masih menahan serangan pisau Ling Ling untuk yang kedua kalinya begitu terpojok. "Sialan kau kurcaci, apa kau ingin mati?" ucap Ling Ling. "Ya, aku memang sering berhadapan dengan orang kuat sepertimu. Tapi lihatlah baik-baik, apa aku hidup atau mati?" ucap Krot pada Ling Ling. Lalu Sir yang datang ke arah Krot berusaha membantunya. Tapi Ling Ling yang menyadari bahwa ada seseorang berusaha membalikan Krot dan berniat untuk menghalangi pandangan Sir melakukan tembakan. Lalu Ling Ling berusaha menebas pistol yang Sir genggam dengan pisaunya sampai percikan pun terlihat di sana. Sir yang membalut tangannya dengan rantai berusaha memberikan pukulan pada Ling Ling, tapi Ling Ling lagi-lagi berhasil menahan itu dengan pisaunya. Lalu Ling Ling berhasil memberikan satu tendangan keras yang mendarat di tubuh Sir, serta menghantam pistol Krot yang berusaha melakukan tembakan, sehingga membuat pistol yang Krot genggam terlepas dari genggamannya. Ling Ling yang begitu kesal berkata, "Sialan, aku benar-benar ingin meledakkan kepala kalian, dasar para tikus bajingan." Tapi Krot yang mendengar itu hanya tertawa dengan Sir di belakangnya. Akan tetapi Krot juga berkata dalam hatinya, "Sialan, kita harus bergegas keluar dari sini. Ratel, Krisa, kalau kita bertahan lebih lama di sini, kita akan menjadi makanan ikan di laut Hong Kong." Berpindah pada Krisa yang merasa Krot sedang dalam masalah berkata dalam hatinya, "Sialan, sepertinya Krot dalam masalah. Tapi orang yang menyerang Ratel sepertinya menjadi variabel atau kunci besar dalam pertarungan kali ini. Satu-satunya yang bisa bergerak hanyalah aku. Aku yang masih dalam posisi bebas harus bisa mengkoordinasi semuanya. Baiklah, kalau begitu tidak ada pilihan lain. Aku harus meninggalkan Saroka." Dengan berlari membawa bom asap, Krisa berkata, "Saroka, hanya itu bantuan yang bisa kuberikan padamu untuk saat ini." Krisa pun pergi dari tempat itu. Lagi pula, Saroka yang kukenal bukan orang yang akan mati semudah itu. Sementara Saroka yang mendapat bantuan bom asap berkata dalam hatinya, "Terima kasih Krisa, ini cukup membantu." Lalu Saroka berusaha menyerang Yo Wosung dengan menendang meja dari bawah agar menghalangi pandangan Yo Wosung. Akan tetapi scene berpindah kembali pada Yeong yang berlari berusaha menyerang Ricun.
Akan tetapi serangan demi serangan yang Yeong lancarkan berhasil Ricun patahkan dengan mudah. Yeong dan Ratel dibuat layaknya mainan oleh Ricul, sang top 1 killer Hong Kong. Mereka berdua sama sekali tak berdaya di hadapan Ricun. Ricun lalu berkata pada Ratel yang sudah bangkit kembali, "Sepertinya menyesuaikan sendi bahumu juga tak akan menyelesaikan ini. Atau bahkan kau tak menyadari bahwa tulangmu itu sudah patah. Hei brengsek, aku datang ke sini bahkan mempertaruhkan nyawa. Jadi apa perlu aku mempermasalahkan masalah tulang?" Lalu pertarungan pun dimulai kembali. Ratel berusaha menyerang dengan satu tendangannya, tapi Ricun masih bisa menahannya. Ratel dengan mempercepat tempo serangannya berusaha menyerang kembali dengan satu pukulannya. Tapi lagi dan lagi Ricun berhasil kembali menahan semua itu. Ricun yang berhasil menangkap satu tangan Ratel kembali membenamkan serangan sikutnya pada bahu Ratel. Ratel yang tertunduk atas serangan itu melihat satu pistol dan berusaha mengambilnya. Akan tetapi Ricun yang menyadari itu menginjak tangan Ratel dan menahan tubuhnya. "Percuma, percobaan yang sia-sia," ucap Ricun. Lalu bang, satu hantaman lutut mendarat dengan keras di wajah Ratel, yang membuat Ratel berkata dalam setengah sadarnya, "Sialan, benar-benar tak terlihat celahnya. Dia benar-benar sempurna dalam segala hal, seperti aku melihat kekuatan bertarung Tigro." Dengan setengah kesadarannya Ratel memutar badannya dan mencoba menyerang kembali dengan pisaunya. "Sialan, bajingan ini. Aku tak menyangka dia akan sekuat ini." Akan tetapi scene berpindah kembali pada seorang lagi yang datang, yaitu salah satu killer terbaik Huajin sudah berada di tempat. Dan Andi yang berusaha menembak temannya sendiri dari Huajin. Dan serangan yang tadi Ratel berikan pada Ricun berhasil Ricun tahan. Bahkan Ratel sudah tak mampu melawannya. Serta pisau yang tadi Ratel genggam berhasil Ricun rebut. Ricun berusaha mengeksekusi Ratel, tapi Krisa datang dan berusaha menembak. Sementara Ricun yang tersadar membelokkan serangan pisaunya ke arah Krisa yang menembak. Ricun berusaha membawa Yeong dengan menjambaknya dan berlindung di balik pilar kapal. Lalu Krisa kembali datang dengan satu tendangannya dari belakang, tapi Ricun masih berhasil menghindar. Ricun juga berhasil membelokkan tembakan yang Krisa lancarkan padanya. Akan tetapi tujuan Krisa yang sebenarnya yaitu menjauhkan Ricun dari Yeong agar Yeong bisa lolos dari sana. Lalu Krisa berkata, "Ratel, sadarlah. Meskipun aku tidak mengatakannya, aku percaya kau akan melakukannya dengan baik. Tentang apa yang harus kau lakukan sebagai pemimpin tim ini." Ratel yang tersadar pun langsung bergegas berlari dengan pistolnya. Ia membantu keluar Saroka yang kemungkinan hidupnya masih tinggi harus diutamakan. Sedangkan Saroka masih bertarung melawan Yowosung. Saroka yang menahan tembakan peluru terakhir dari Yowosung mendapat satu pukulan yang mendarat telak di wajahnya. "Hei Saroka, kau jangan berpikir kalau kau bisa kembali setelah kau datang kemari, bukan?" Akan tetapi Saroka yang tak tumbang atas pukulan Yowosung berkata, "Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagiku. Aku hanya cukup percaya pada diriku dalam melakukan hal ini." Rupanya kau harus dipukul dulu biar kau sadar sedang berhadapan dengan siapa." Seketika itu pun Saroka kembali menyerang dengan tebasan-tebasan pisaunya, tapi Yowosung masih bisa menghindar atas serangan yang Saroka berikan padanya. Pertarungan sengit pun terjadi. Yowosung yang mengeluarkan pisaunya berusaha menebas leher Saroka, tapi Saroka dengan refleks cepatnya berhasil menghindari itu. Sementara Yowosung tak mengendorkan temponya.
Dia kembali menyerang Saroka dengan tendangan tipuannya. Untungnya Saroka masih bisa mengelak dari tendangan itu walaupun tipis. Sialan, apa tadi serangan sanda, tendangan bela diri wushu. Sial, kalau aku terkena serangan itu, bisa dipastikan kalau aku bisa geger otak. Hei Saroka, ku dengar kau memiliki seorang adik perempuan. Aku memang tidak tahu di mana kau menyembunyikannya. Adikmu juga harus bertanggung jawab atas kematian kakakku, bukan Saroka. Tapi jika kau mau berlutut dan menyerahkan dirimu, bisa kupastikan kalau adikmu dan orang-orangmu yang berada di luar bisa selamat. Kau tahu kan Saroka, aku memiliki kredibilitas tertinggi di Hong Kong. Setelah Saroka mendengar ancaman itu, Saroka pun menjawab, Yo Wosung, kalian memang tidak pernah berubah. Kalian selalu saja memberikan ancaman klasik seperti dulu. Tapi ngomong-ngomong, saat bermain di Hong Kong, aku memang mendengar kalau Ryukai memiliki saudara laki-laki. Lalu, sekarang kau berlaga seperti layaknya saudara. Itu rasanya sangat aneh. Kemana kau dulu, Yo Wosung? Ucap Saroka pada Yo Wosung. Apa kau tahu, Yo Wosung? Aku tidak mungkin datang ke sini kalau tidak mempersiapkan semua itu. Kalau memang kredibilitas dirimu yang tertinggi di sini, coba lakukan sekarang juga tanpa bunga. Setelah itu Saroka dan Yo Wosung kembali bertarung dengan tebasan pertama yang dilancarkan Saroka. Tapi Yo Wosung masih bisa mengelak dengan mudah. Dibalas dengan satu tebasan dari Yo Wosung pada Saroka. Tapi itu juga berhasil Saroka hindari. Pertarungan keduanya mulai kembali memanas, di mana bentrokan kedua pisau mereka berkali-kali sampai mengeluarkan percikan api. Darah Saroka yang tertangkap membuatnya harus tertunduk di atas meja, sementara Yo Wosung bersiap untuk menusuknya dari jarak itu. Saroka yang tak kehilangan akal menggeserkan meja yang membuatnya harus terjatuh, disertai dengan satu tebasan kecil yang mengenai tangan Yo Wosung, walaupun dirinya juga harus sedikit tertebas. Saroka yang kembali bangkit berusaha melancarkan tendangan ke arah kaki, tapi Yo Wosung dapat menghindari itu dengan mudah. Sementara Yo Wosung yang melihat Saroka kehilangan momentum berusaha menyerang dengan satu tebasan cepatnya yang membuat Saroka harus menahan dengan kedua pisaunya. Akan tetapi di saat Saroka mulai terpojok, tiba-tiba Ratel yang datang menembakkan pistolnya ke arah Yo Wosung yang membuatnya harus menghindar. Sementara Saroka yang mendapat kesempatan itu berusaha untuk keluar dari sana. Lalu Saroka yang berlari bersama Ratel bertanya, bagaimana kondisi Yeong Ratel? Dia sudah keluar bersama yang lain, kau yang terakhir. Akan tetapi di saat mereka mau kabur dari sana, tiba-tiba Ricun keluar dari balik pintu. Ratel yang melihat Ricun berkata, sialan, tidak mungkin Krisa juga kalah darinya. Dan di sana diperlihatkan kalau Krisa sudah terkapar tak berdaya di lantai. Sementara di bagian Sir dan Krot juga masih begitu kesulitan menghadapi Ling Ling yang begitu brutal dalam pertarungan. Saroka yang menghadapi situasi genting kembali berkata dengan wajah suramnya, apapun yang terjadi, kita harus kembali bersama. Ratel, aku akan pergi menyelamatkan Krisa. Kau pergilah keluarkan Krot dan Sir dari sana. Apa kau gila, Saroka? Kalau seperti itu rencanamu, semua orang bisa mati. Tidak ada waktu, ucap Saroka. Pergilah. Dasar Saroka. Baiklah kalau begitu. Setelah itu pun Saroka berlari ke arah Ricun. Aku tahu dia kuat, tapi aku tak menyangka kalau dia adalah variabel yang sekuat itu.
Kalau saja tidak ada dia, semua anggota kami pasti bisa keluar dengan mudah. Tebasan demi tebasan yang Saroka lancarkan berhasil dengan mudah Ricun hindari. Dan satu tusukan tangan Ricun berhasil menembus celah yang Saroka perlihatkan. Akan tetapi Saroka yang tak tumbang kembali meningkatkan kecepatan tusukan pisaunya. Sayangnya Ricun yang merupakan killer top 1 Hong Kong berhasil mundur mengimbangi kecepatan yang Saroka berikan padanya. Sialan, kenapa gerakanku melambat? Apa akibat pendarahan di pahaku ini? Serangan demi serangan yang Saroka lancarkan tak ada yang berhasil menyentuh Ricun sedikit pun. Tapi malah Saroka yang terkena satu hantaman keras di wajahnya. Namun setelah kesekian kalinya Saroka berhasil menebaskan satu sayatan pisau di tangan Ricun. Sementara di bagian Krot dan Sir mereka masih belum ada kemajuan dalam melawan Ling Ling. Mereka masih begitu terpojok. Akan tetapi dengan datangnya Ratel yang membantu, mereka akhirnya berhasil melarikan diri dan melompat ke air. Sedangkan Saroka yang berusaha menyelamatkan Krisa mendapat satu tendangan lutut dari Ricun. Hei bocah, jangan pernah kau berpikir kau bisa membawanya keluar dari sini dengan mudah. Sementara Ratel yang masih bersembunyi di balik pilar berkata, sial, cara untuk bertahan hidup. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Saroka yang juga merasakan situasi yang sama berkata dalam hatinya, rasanya mustahil untuk keluar bersama. Setidaknya Ratel, Krisa, dan juga yang lain harus selamat, walau diriku harus mati di sini. Saroka berniat untuk menjadi tumbal di sana agar rekan-rekannya bisa kabur dari tempat itu. Sementara Krisa yang mulai tersadar berkata dalam dirinya, kenapa aku masih belum mati juga? Walaupun aku selamat dari tempat ini, tubuhku sudah benar-benar hancur dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Maafkan aku, Tigro. Sepertinya Saroka akan lebih membantumu untuk kedepannya daripada aku. Krisa ternyata juga berpikir hal yang sama seperti Saroka. Dia berniat untuk menahan mereka dan menjadi tumbal di pertarungan kali ini. Sabar dulu brother, ada flashback sedikit tentang kisah hidup Krisa. Sekitar 10 tahun yang lalu di sebuah negara Eropa bagian timur, hiduplah satu keluarga. Semuanya adalah keturunan Slavia. Negro di daerah tersebut semakin dilihat semakin misterius. Mereka mungkin terlihat miskin dan seperti sekelompok tikus, akan tetapi mereka memiliki cinta yang luar biasa terhadap sesama keluarga. Karena mereka menganggap bahwa seekor binatang buas pun bisa lebih baik ketimbang manusia. Akan tetapi suatu ketika saat Krisa baru pulang bekerja sebagai petarung, dia menemukan seluruh keluarganya sudah mati karena diracun oleh tetangganya sendiri yang menganggap mereka semua pantas mati. Bahkan rumah yang Krisa tinggali dibakar habis oleh mereka. Dan setelah saat itu Krisa menjadi orang yang begitu dingin dan menjadi petarung kelas atas di Balerino milik Medved yang sudah mati. Akan tetapi suatu hari dia bertemu dengan Kim Sin atau Tigro di dalam arena. Dan itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya dia dikalahkan di atas arena oleh orang baru yang memiliki julukan Tigro. Bahkan Krisa sampai tak sadarkan diri dan dirawat oleh Medved dan Tigro yang berada di ruangan itu. Medved berkata, tidak perlu dipikirkan karena kalah dari orang itu, karena dia bukanlah manusia. Tigro atau Kim Sin hanya menatap Krisa dengan tatapan dingin. Dan akibat dari kekalahannya itu, Krisa akhirnya memiliki tujuan yang baru, yaitu untuk melampaui Tigro.
Hingga sampai detik ini, Krisa masih bisa hidup. Oke, beralih lagi ke waktu sekarang. Krisa yang dengan tenaga terakhirnya kembali bangkit dan berusaha menyerang Racun. Racun bahkan tak menyangka kalau Krisa masih bisa hidup dari semua serangan fatalnya. Akan tetapi serangan tendangan Krisa kali ini masih bisa Racun tahan dengan kedua tangannya. Ratel yang menyadari tindakan Krisa langsung membawa Saroka melompat ke air untuk kabur. Krisa yang melihat Wang Haoming menggenggam pistol langsung merebutnya dan berusaha lari untuk menembak Yo Wosung. Akan tetapi Ling Ling sudah bersiap dan berhasil menebas paha Krisa yang membuatnya hampir terjatuh. Ditambah satu hantaman dari Racun yang kembali datang menyerang yang membuat Krisa kali ini benar-benar tersungkur. Ling Ling yang melihat kesempatan berusaha menebas Krisa kembali. Akan tetapi tiba-tiba Andi datang dan menggenggam Krisa. Sepertinya di situasi saat ini lebih baik dia dijadikan sandera saja, ucap Andi pada Ling Ling. Kalau begitu kau harus bersiap kehilangan satu tanganmu, Andi. Sementara Wang Haoming yang melihat kebrutalan Yo Wosung berkata, apa-apaan ini, Long Tou? Dalam kasus ini sepertinya aku harus melaporkannya pada ayahku. Akan tetapi Yo Wosung mengabaikannya. Dan dengan murka, Yo Wosung menjambak rambut Krisa dengan dihadapkan ke arah rekan-rekannya. Lalu merentangkannya di bahu kapal dan menunjuk ke arah Saroka dengan pisaunya. Kau tahu ini adalah harga yang pantas kau bayar jika kau berani melawanku, Saroka. Seketika itu juga Yo Wosung langsung menggorok leher Krisa tanpa belas kasihan sedikit pun di hadapan rekan-rekannya. Saroka yang melihat itu benar-benar murka dan hendak kembali ke arah Yo Wosung. Akan tetapi dia ditahan oleh Krot dan Sir. Lepaskan aku, sialan, akan kubunuh si bajingan sialan itu, ucap Saroka terhadap Yo Wosung. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Tunggu di next video berikutnya. Terima kasih dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.